Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Miranda Widya Astuti, NPM 1916041013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan reformasi pelayanan publik pada program e-government dengan menerapkan big data. Sebelum kita membahas mengenai tantangan reformasi pelayanan di instansi pemerintah, ada baiknya kita mengetahui dulu apa saja yang melatar belakangi terjadinya reformasi pelayanan publik. Sampai saat ini, masyarakat belum merasakan kepuasan dari adanya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pelayanan publik yang diberikan cenderung berbelit-belit, rumit, panjang, dan diwarnai dengan kegiatan-kegiatan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelayanan publik yang buruk inilah yang menjadi penyebab masyarakat tidak mendapatkan kepuasan dan justru melahirkan rasa emosi masyarakat yang terkadang menyebabkan konflik antara pemberi layanan dan masyarakat. Di samping dari adanya pelayanan publik yang buruk, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi juga menjadi pendorong pelaksanaan reformasi. Teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin maju dan berkembang telah memberikan pengaruh dan berdampak bagi seluruh aspek kehidupan, salah satunya yaitu kegiatan pemerintahan. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, maka pelaksanaan pelayanan publik dapat lebih mudah, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, sebagai bentuk adaptasi dari kemajuan teknologi dan upaya untuk menangani permasalahan pelayanan publik tersebut, maka pemerintah melakukan reformasi terhadap pelayanan publik di Indonesia. Reformasi pelayanan publik merupakan aktivitas perubahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui inovasi-inovasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Reformasi pelayanan publik dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pelaksanaan reformasi pelayanan publik dengan memanfaatkan perangkat teknologi tertuang dalam kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik yang berisikan mengenai reformasi pelayanan publik dan inovasi. Kebijakan ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Administrasi tahun 2010 sampai tahun 2025, yang mana di dalamnya terdapat 8 sasaran utama, yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya aparatur, pelayanan publik, dan budaya kinerja. Dalam Grand Design Reformasi Administrasi, reformasi pelayanan publik dilakukan dengan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang disebut juga dengan e-government. Penerapan e-government di Indonesia ditandai dengan munculnya lahirnya banyaknya website-website dan aplikasi pemerintahan yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan publik. Contohnya, yang pertama yaitu pembayaran pajak secara online, administrasi kependudukan secara online, konsultasi kesehatan secara online, dan lainnya. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pelayanan publik berbasis online, maka pada tahun 2018, pemerintah menginstruksikan untuk menerapkan big data pada penerapan e-government. Namun, nyatanya sampai saat ini hanya 4 instansi sajalah yang mampu menerapkan big data pada pelaksanaan pelayanan online. 4 instansi tersebut yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan atau LKPP, Pemerintahan Kota Bandung, Direktorat Jenderal Pajak, dan Lembaga Informasi Geospasial atau SIG. Menurut Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, terdapat beberapa tantangan yang mewarnai jalannya pelaksanaan reformasi pelayanan publik dengan menggunakan perangkat teknologi, yaitu yang pertama, akselerasi informasi digital. Akselerasi informasi digital merupakan peningkatan kecepatan akses
atau data. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang online yang baik, maka sistem pelayanan publik harus berjalan dengan cepat. Namun, pada saat ini, banyaknya pengguna pelayanan publik secara online menyebabkan perangkat pelayanan yang digunakan menjadi error dan susah untuk diakses. Untuk itu, maka pemerintah harus berupaya melakukan perbaikan sistem dengan menggunakan perangkat-perangkat yang lebih canggih. Tantangan yang kedua yaitu fenomena COVID-19. Fenomena COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan di luar rumah yang mengakibatkan berbagai jenis pelayanan harus dilakukan secara online dan tidak dilakukan secara langsung. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap menyediakan pelayanan online yang baik, agar pemerintah tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya di tengah pandemi COVID-19. Dalam menjawab tantangan ini, pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, mulai dari formulasi kegiatan realisasi anggaran, resourcing program, hingga realisasi kegiatan. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan publik secara online. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi nyatanya tidak selalu diikuti oleh setiap lapisan masyarakat. Kesulitan penggunaan pelayanan publik secara online sangat dirasakan oleh masyarakat yang berusia 50 tahun ke atas. Adapun penyebab dari adanya tantangan ini yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang tidak dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan publik secara online. Selain menurut Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, tantangan pelaksanaan reformasi pelayanan publik pada program e-government dengan menerapkan big data juga dijelaskan oleh Kementerian Komunikasi Republik Indonesia yang menyebutkan 5 tantangan yang terdiri yaitu yang pertama, kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Dalam pelaksanaan reformasi pelayanan publik melalui program e-government dengan menerapkan big data, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dan mampu menjalankan program. Dengan memiliki keahlian, yaitu yang pertama di bidang analisis data, keamanan, kemampuan analitik, keahlian program komputer, dan kreativitas untuk menentukan metode baru yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menginterpretasikan, serta menganalisis data. Untuk itu, maka pemerintah perlu melakukan sejumlah upaya untuk menjembatani sumber daya manusia atau SDM dengan perangkat teknologi. Tantangan yang kedua yaitu privasi data. Pada dasarnya, pelaksanaan reformasi pelayanan publik bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses informasi mengenai pelaksanaan pelayanan publik. Namun, di samping itu, pelayanan publik juga perlu melindungi data-data pribadi penggunaan layanan publik. Adapun data-data yang digunakan sebagai big government merupakan data yang diperoleh langsung dari pengguna layanan, yang mana merupakan data pribadi dan sangat rawan untuk disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam pelayanan publik secara online, penggunaan data pelayanan harus berdasarkan persetujuan dari pihak pengguna layanan. Oleh karena itu, pemerintah menyusun berbagai kebijakan mengenai perlindungan data dan informasi pribadi untuk melindungi privasi data-data pribadi penggunaan layanan publik secara online. Oleh karena itu, keamanan pengguna layanan harus diperhatikan, di mana tindakan kejahatan yang mungkin muncul akibat terbukanya informasi harus dicegah dan diantisipasi, terlebih lagi yang berpengaruh terhadap kestabilan negara. Sejauh ini, penerapan big data di Indonesia wajib tunduk pada kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tantangan yang ketiga yaitu infrastruktur penunjang. Dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang baik melalui program e-government dengan menerapkan big data, maka dibutuhkan adanya sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya program.
Pada pelaksanaan pelayanan publik berbasis online dengan menerapkan Big Data, pemerintah berkesempatan untuk memilih langsung perangkat Big Data yang akan digunakan dengan pemilihan maupun pembangunan dan pemeliharaan sistem Big Data. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperhitungkan cost-benefit analisis yang sesuai dengan kebutuhan. Selain melakukan pemilihan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk menunjang penyediaan infrastruktur e-government dengan menggunakan Big Data agar pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal. Tantangan yang keempat yaitu ketersediaan data. Ketersediaan data merupakan poin penting dalam pelaksanaan pelayanan publik secara online. Kemudahan akses data, baik pada data lama maupun data baru, merupakan kelebihan dari penerapan Big Data. Namun, kelebihan ini tidak akan terwujud apabila jenis data yang ada merupakan data lama yang disimpan dalam beragam bentuk, bahkan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, akses data untuk mengumpulkan data dalam penerapan Big Data menjadi tantangan utama yang saat ini perlu segera untuk ditangani. Pada dasarnya, di Indonesia, ketersediaan data dari berbagai jenis kebutuhan sudah tersedia, namun sumbernya tersebar sehingga dibutuhkan usaha yang lebih dalam untuk bisa memperoleh data terpadu secara nasional. Maka, pemerintah perlu melakukan open data atau sharing data, di mana data harus memiliki dua fitur. Yang pertama, yaitu data harus dilakukan secara umum, artinya data bisa diakses oleh siapa saja. Yang kedua, secara legal, yaitu data mampu digunakan untuk kembali. Selain open data, ketersediaan data yang menjadi tantangan yaitu sharing data, di mana setiap instansi yang saling berkaitan dapat saling mengakses data. Misalnya saja, pada data jaminan kesehatan yang dapat diakses oleh pihak BPJS yang kemudian diintegrasikan dalam smart card bersama dengan data lainnya. Tantangan yang kelima yaitu standarisasi data pemerintah. Selain data pengguna layanan, data pemerintah yang tersedia di kementerian maupun pemerintahan daerah juga perlu disajikan dalam bentuk standar yang telah digunakan dengan menggunakan format yang dapat digunakan kembali secara mudah. Format data yang dimaksud tersebut seperti docs, XLS, bukan dalam scan dokumen ataupun scan PDF. Standarisasi data pemerintah yang layak dapat meningkatkan pemanfaatan data pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, dan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran untuk rekomendasi perbaikan pelayanan publik. Dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang baik melalui reformasi pelayanan publik, maka pemerintah harus melakukan segenap upaya untuk menyelesaikan tantangan-tantangan reformasi pelayanan publik. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan tantangan reformasi tersebut yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan sosialisasi secara mendalam dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini perlu digunakan guna mengatasi tantangan kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan pelayanan publik secara online. Upaya yang kedua yaitu memberikan pelatihan teknologi kepada para aparatur petugas pemberi layanan. Dengan adanya pelatihan, diharapkan SDM pemberi layanan dapat mampu mengelola data pelayanan publik sehingga tujuan reformasi pelayanan publik dapat tercapai. Selain itu, upaya ini juga dapat dilakukan untuk menjawab tantangan terkait kompetensi sumber daya manusia. Upaya ketiga yang dapat dilakukan yaitu pemerintah perlu menyediakan infrastruktur penunjang yang dilakukan dengan menyiapkan anggaran yang cukup untuk memenuhi sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan dalam pelaksanaan reformasi pelayanan publik. Upaya ini perlu dilakukan pemerintah dalam rangka menjawab tantangan pemenuhan infrastruktur dan akselerasi digital informasi. Dengan penyiapan infrastruktur pemenuhan yang matang, maka pemerintah dapat mengantisipasi dampak dari terjadinya perubahan lingkungan yang signifikan.
Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya Miranda Widya Astuti, NPM 1916041013, pamit undur diri. Thanks for watching.